Rasulullah jangan ngaku-ngaku. Oke, kalau memang sekarang tidak ada keturunan Rasulullah, logikanya saja. Imam Mahdi keturunan siapa? Ini yang salah paham. Jangan Ini salah paham ini. Salah paham. Dalami dulu, Pak. Kami tidak menafikan. Akbar Asegaf, dengarkan pernyataan mulut saya ya. Kami tidak menafikan Dzurriyyah Rasul. Jadi Ya. tadi abang bilang apa? Ya karena dari klan Ba'alawi tidak terbukti. Tidak terbukti. Kalau yang lainnya soheh. Makanya pelajari lagi lebih dalam. Jangan Oke. cakap orang. Saya mau tanya. Jangan dengar Saya mau cakap tanya. itu. Nahnu Qori itu. Kapan? Jangan dengar. Bahlul itu. Kapan syuhroh istifadahnya itu nasabnya Ba'alawi itu kapan? Kalau itu saya nggak kurang paham. Cuman yang Oh ya saya udah, bilang, kalau kurang paham jangan. Aduh. Kalau kurang paham jangan. Karena apa? Karena Jangan. kalau kita ngomongin masalah nasab tidak cukup berangkat dari logika. Harus ada bayinah di situ. Karena ini nasabnya Rasulullah, bukan nasabnya Arya Kamandanu atau Mat Lampir atau siapapun itu. Ya, jangan hati-hati kalau masalah nasab itu. Kalau sama-sama berhujah, yuk kita ladenin. Tapi kalau sama-sama logika, jangan salahkan saya kalau misalnya pakai cangkem elek. Jadi gini Bang, kalau masalah nasab, Anda harus paham dengan dua minimal. Satu, kitab fi ilmil ansab. Ya. Kedua, muqaddimat fi ilmil ansab. Rosail fi ilmil ansab, muqaddimat fi ilmil ansab. Itu muqaddimah semua, itu kaidah nasab. Anda harus paham itu. Kalau Anda nggak paham itu, ya logika terus Anda ngawur. Jadi yang saya tanya, umpama gini aja. Ini seumpama. Seandainya lah. Dan Mas, Seandainya. kita dengerin. Saya akan menyampaikan ilmu nasab itu adalah qad yudilala alal maksud, bukan don yudilala alal maksud. Artinya kalau ilmu nasab itu dinarasikan dengan logika tanpa hujjah, maka yang akan terjadi di situ adalah nalar. Nalar itu tidak dipersenarkan, ya toh, tanpa harus diverifikasi gitu loh. Antum jumpai aja Ustaz Somad. Lebih enak kalau antum. Alah Mas, gini loh Mas, laisal fata ayyakuna anadha walakinnal fata ayyakuna. Gini loh, orang laki-laki itu ketika Anda menerasikan, jangan ngomong orang lain, lawan ini loh saya. Itu yang keren. Kita Kok Ustaz Somad sih? Debat yang kayak gini media sosial tanpa wajah. Gini aja Akbar, sebentar suara Bang. Begini aja Akbar biar nggak bingung. Ustadz Somad, Anda punya nomor WA-nya nggak? WA-nya nggak ada saya. Oke, Gus Wafi punya nomor WA-nya nggak, Wafi? Gus Wapi nggak ada. Nah, kalau ada Anda, suruh ke sini ke kamar saya depan muqaddimat fi ilmi ansab gitu loh ya. Udah. Oke, jangan itu saya tertarik ke ini tadi ke Muhajir itu saya. Ke Muhajir itu lebih tertarik itu logikanya maupun ininya. Monggo. Kalau Asegaf ini nggak ada apa-apa. Silakan. Kali lu. Ayo, Wajir. Monggo Ki Muhajir. Kita begini ngapunten sebelumnya biar kita sama-sama enak bahwa kalau kita ngomongin masab Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan memang harus ada bayinah. Artinya bayinah itu harus memang kita sampaikan biar saya kalau misalnya ada kekurangan literasi kan bisa juga belajar kali jenengan. Begitu juga sebaliknya jenengan. Begitu kalau misalnya ada sesuatu yang memang kurang, sama-sama belajar begitu. Karena kita sama-sama santri begitu Jangan kemudian kita menarasikan berdasarkan logika kita, itu nggak bagus. Karena apa yang kita bahas ini adalah yang sekali lagi saya sampaikan begini. Yang kita bahas di situ adalah nasabnya baginda. Artinya apa? Orang yang paling mulia. Bukan kita bahas nasabnya Mak Lampir, Hadiah Kamandanu. Bukan seperti itu, Ini yang perlu kita garis bawahi. Gini Bang, kita memang dalam Islam tuh ya ada namanya fikih untuk menalurkan suatu hukum, betul. Tapi ingat Bang, namanya logika itu ada di dalam Islam. Karena keyakinan kita main.
Nah, sedangkan masalah nasab itu hak memiliki, itu sesuai dengan orang yang mempunyai keturunan. Tapi ingat di sini betul kata sampean tadi mengatakan bahwasannya kalau kita berbicara jangan pernah membanggakan para bapak kita atau kepada orang lain. Kita sendiri yang harus maju. Dalam arti kata di sini, Bang, apakah salah kalau seandainya ada orang mengaku sebagai keturunan Nabi? Betul atau salahnya itu dia urusan kepada Allah, kita nggak usah repot-repot untuk mengurusin nasab seperti itu. Kira-kira masuk nggak di Abang seperti itu? Saya nggak masuk itu, Mas. Saya itu berpedoman. Sampai pernah nggak mendengarkan ibaratnya Ibnu Hajar al-Haytami? Yang bagi Pernah mendengar atau pernah membaca? enggak, kalimatnya begini, yang bagi likulli ahadin. Pernah dengar enggak? Nggak pernah dengar saya. Wah, Ya terusin, katakan kita di sini nggak ada nama saling menjatuhkan untuk saling mentertawakan orang. Dalam arti kata, Oke. seperti sampean tadi yang mengatakan siapa ya? Suara alam tadi mengatakan, kalau saya nggak tahu, kita belajar sama-sama. Kalau seandainya sampean tahu, kita belajar sama sampean. Dalam arti kata, di sini artinya begini. kita royet di sini, kita santai, jangan saling menjatuhkan atau mentertawakan orang. Oke. Begini. Kata Ibnu Hajar begini, yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratan fi hadan nasab syarif wa dabtuhu hatta la yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Ya, seyogianya setiap orang memiliki itu kepedulian atas nasab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita sebagai umat Rasulullah, agar apa? Agar tidak ada pengakuan-pengakuan lain atau pengklaman yang lain menyambungkan dirinya kepada nasabnya baginda Rasulullah. Itu kata Ibnu Hajar loh. Kalau Anda tidak punya giroh, berarti di mana letak keumatan Nabi Muhammad SAW Anda? Dan saya bertanya kepada abang yang host di sini, Anjas, seperti kita orang yang ada di Indonesia yang dipanggil dengan kata Habib, apakah mereka itu, ya mungkin ada sebagian mereka yaitu oknum pengen diakui sebagai Habib, dan sebagian mereka ada yang tidak mau menyatakan dirinya sebagai Habib. Oke, saya jawab. Kalau ada Habib yang tidak mengaku sebagai keturunan Rasulullah, fungsinya Robito atau Maktab Daimi itu apa? Oke, saya jawab juga bang. Dalam Oke, masalah jawab. Robitoh sama Maktab Daimi itu memang menjaga di dalam masalah nasab yang memang jalur keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bang, Keturunan Nabi. Oke. di sini bang, Setahu. atau Maktab Daimi itu bukan ilegal tapi legal dari negara bang. Dalam arti kata bukan hanya legal dari negara, internasional itu sudah Robito Alawiyah. Berarti Oke, kalau saya abang jawab. menyalahkan Robito Alawiyah, Maktab Oke. Daimi, berarti abang menyalahkan Oke. semua umat atau semua ulama-ulama Oke, yang ada di saya dunia. jawab ya. Saya jawab Ustadz Muhajir yang mulia. Saya jawab ya. Kalaulah Robito Alawiyah atau banonnya yang namanya Maktab Daimi itu dianggap sebagai legal, maka kenapa dari kaum saudaranya sendiri yang mana di Irak, Naqabatul Ashraf, nah sekarang itu masih hidup, namanya Qabila Al-Qabiji. Maaf bang, Itu tidak- Naqabatul Ashraf itu berada di Mesir bang. Ya Allah. Mas, saya sedikit ya Mas, saya begini, mungkin mohon maaf ngapunten, saya bukan mendiskreditkan Anda, bukan, enggak. Tapi nakobah sepengetahuan sampean, nakobah paling tua itu di mana Mas? Yang berdiri di abad 4 dan 5. Apa namanya Mas? Di mana? Saya pernah mendengar di dalam perkataan masyayikh kita mengatakan Naqabatul Ashraf paling tertua di Mesir bang. Oke. Mesir ya. Mohon maaf, mohon dibaca ulang kitabnya, mohon dipelajarin kalau perlu tanya ke Robitoh seperti dan bisa terkonfirmasi bahasa saya yang saya sampaikan. Oke. Di abad 4 itu ada. Saya ngatakan Saya nggak mau logika mas, saya nggak mau logika, saya berdasarkan literasi tapi kitab. nyambung ke dalam masalah ini bang. Gini bang, seperti dikatakan katanya tadi Robito Alawi atau Maktab Daimi,
kalau seandainya itu mereka berjalan dengan salah, Bang, kita nggak usah repot-repot, Bang. Nakobatul Ashraf itu langsung turun untuk Mas, saya sampaikan begini, Anda sudah membelokkan apa yang saya sampaikan. Sampai bilang bahwa Ashraf Nakobah itu paling tua itu adalah di Mesir. Pertanyaan saya begini, berarti mohon maaf ngapunten, bukan meniskreditkan, berarti Anda itu kurang literasi membaca. Nakobatul Ashraf yang paling tua itu, yang berdiri di abad 4 itu, Mas. Ya toh? Itu siapa menurut sampean yang sampean tahu? Abad 4, aku tunjukin ya abad 4 itu siapa. Mesir ini baru-baru sekarang, Mas. Ayo, abad 4, Mas. Abad Itu namanya Nakobatul Ashraf At-Tolibiyin Al-Islami. Ada mana? Ada di Irak. Itu abad 4. Mencatat keluarganya Sayyid Ali, anaknya Hamad bin Isa, yang sekarang ada di Irak, yang mempunyai marga Al-Qabiji. biji. Mohon ya, terkonfirmasi ini. Kenapa saya ngomong begitu? Karena saya sudah nyampe ke Irak. Oke. Kalau nggak nyampe ke Irak, nggak begitu. Logikanya begini. Ali itu kabilahnya Al-Qabiji, sedangkan Al-Qabiji ini tidak mengakui yang namanya Ubaidillah sebagai saudaranya. Itu logika, bro. Kalian menyatakan nggak kalau nasab itu turun dari ibu? Dulu kemana? Nanti dulu, saya mau tanya. Enggak ke sana. Kita bukan selesai. Kita belum selesai ngomongin masalah Nakobah dulu. Oke. Anda bilang Nakobah Mesir, Gini, Bang. begitu ya? Gini, Bang. Saya Coba menjelaskan kita buktiin aja. Saya akan buktikan kapan Nakobatul Ashraf yang ada di Irak berdiri. Sampai buktikan kapan Ashraf yang ada di Mesir, buktikan ayo kapan. Aku ingin tahu narasi Anda yang Anda sampaikan di situ apakah berawal dari literasi keilmuan apa ngawur? Oke, saya akan mencari referensinya. Saya tunjukin kepada Anda kalau seandainya Nakobatul Ashraf yang di Mesir termasuk Nakobatul Ashraf yang tertua juga. Saya tunjukin referensinya dan dalam kitabnya. Oke. Boleh. Ya saya ya. Moga. Oke. Nanti Tunjukkan saya. kitabnya. Saya lagi di kamar. Oke, tunjukkan kitabnya. Oke. Lalu taklifnya siapa? Terus cetakan kitab itu di tahun berapa? Silakan. Pengen tahu kita. Bagus ini kalau ada datanya nih bagus. Oke. Saya tunjukin nanti saya minta nomor WA sampai atau saya akan Bang, dengar Bang, Mas. saya lagi dalam rumah, Bang. Saya lagi sama istri saya. Nggak ada Dan kan kitab saya ada di ruang depan. Iya. Kumpulin aja kita semua sampean di situ. Kalau bisa mensohhikan Kita nasabnya bicara Ba'alawi, referensi. saya akan jalan jingkrak dari Bali ke Yaman itu. Saya pegang ngomongan abang kayak gitu, Bang ya. Iya, pegang aja. Tapi kalau sebaliknya tidak sohe, sampean juga dari Yaman jalan jingkrak ke Indonesia, gimana? Oke, saya iakan di sini, Bang. Oke, saksinya banyak ya, Kang Adi, sebagai saksi ya. Oke, Makan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan berfanatik dalam pikiran saya, tapi saya berfanatik dengan ilmu yang saya punya, Bang. Seperti Anda yang menyatakan berfanatik di dalam Enggak kenapa Ustaz untuk menyalahkan nasab Ba'alawi. Gini Ustaz Wajir, tidak usah lari kemana-mana. Anda tadi mau ngomong masalah logika. Oke, saya kejar logika Anda dengan ilmu sains. Ya, apa ilmu sainsnya itu? Yaitu DNA. Semua Nakobatul Ashraf internasional itu metodenya pakai DNA dan haplogrupnya J1. Nah, bagaimana mungkin 280 dari klan Ba'alawi sudah tes DNA haplogrup yang sama, G? Apakah mampu Anda menyatakan genetiknya Rasulullah G? Jawab. DNA, berbicara tentang DNA nih ya, Bang. DNA tuh belum tentu, Bang, kita bisa menyamakan seperti DNA yang lain, Bang. Dari segi orang punya kakek dari ketiga saja, seperti Anda punya kakek misalkan, Anda belum tentu sama di dalam DNA Anda sama kakek Anda.
belum tentu sama, Bang. Kalau saya begini Ki Anjas, Ini DNA kalau saya nggak bisa begini, dinyatakan suatu dalil ini, Bang. kalau kerangka Kalau kita, berpikir Bang, saya dengar, Bang, begini. sini, Bang. Ini kalau kita seperti Mbak Alawi yang ada di Indonesia, kalau memang kita orang salah atau memang tidak benar di dalam menjaga nasab, Robito Alawiyah cuman ngawur dianggap abang, itu abang nggak usah repot-repot. Nakobatul Asad turun semua dari Turki, dari Iran, seperti Anda tadi bilang. Nakobatul Asad internasional Dari mana? semua ke Indonesia untuk menutup Robito Alawiyah atau Maktab Daimi. Itu secara logika, Bang. Mas, Mas, Bang, logika sejak- Anda itu salah. Sebentar, suara alam. Logika Anda itu cacat. Logika yang tidak cacat itu begini. Ketika ada gugatan pertanyaan dari Kiai Haji Imaduddin 12 pertanyaan, ya, lalu tidak dijawab sampai 4 tahun, otomatis dia mencemarkan nama nasabnya beliau, klan Ba'alawi. Kenapa nggak dilaporkan Kiai Haji Kalau Imaduddin? Iman mau dijawab, kenapa dia tidak datang ke Robito Alawiyah? Diundang berapa kali untuk berdebat sama Gus Wafi dan rombongan yang lain. Kenapa dia tidak pernah datang? Itu padahal mau dijawab, Bang. Jadi Mas, Anda Mas, jangan Mas. main fikih Mas. ini untuk Mas, menyalahkan Mas. bahwasannya Mas. Pak Alawi ini salah. Mas, Iman Mas. saja takut datang ke Robito. Dia nggak Mas. mau datang. Mas. mulai Masih bening muter. buruk Mulai ini dia framing. datang untuk menjawab Motor-motor ini. pertanyaan-pertanyaan walaupun tidak masuk di akal. Itu ya kita Oke. jelaskan Nah ya. sekarang ini, J. sekarang ini giliran saya. Mohon maaf, saya mau nanya ke sampean. Semenjak kapan itu RA jadi Robito? Jadi narkoba? Bilang di sini Robito tidak memang bukan dari semenjak Iya. kapan? Jawab dulu. Saya tidak semenjak mengatakan kapan Robito itu Alawiyah jadi apa narkoba? namanya menyatakan dari Nakobatul Asad. Saya menyatakan di sini kalau seandainya Oke, Mas, sampean tahu nggak Mas? Keturunan Nabi itu mempunyai marga apa sih Mas? Keturunan Nabi dari Bani apa? respon di dalam Nanya, masalah saya mau Robito tanya. Alawiyah, mereka Saya yang mau diundang tanya. untuk musyawarah. Iya, saya mau tanya. Bukan ketika ada namanya rapat musyawarah di Iran. Jadi kalian nggak usah repot-repot. Maksud saya di sini untuk menjatuhkan Mas, satu sama lain. Nabi Muhammad itu dari Bani apa sih Mas? Ilmuwan lagi sudah nafsu. Ya, Mas, saya mau tanya. Banyak kan Kan anggaplah, oke sekarang saya oke lah, bukan percaya ya, tapi mempertanyakan aja. Sampai ngerti nggak Nabi Muhammad itu dari mana, dari kabilah apa? Loh, jelas saya ngerti kok. Iya, jawab. oke, dari mana? Jawab. Dari mana? Kau bilang Nabi Muhammad dari Bani Quraisy, Ya, baninya Terus Bani Abdul dari Muttalib, Bani Hashim toh? Bani Hashim. Bani Hashim toh? Betul, Oke, oke, Bani Hashim. Terus sampean Ba'alawi di situ kabilahnya apa? Kalau saya tidak menyatakan, tapi saya memang ada namanya Robito Alawiyah menyatakan. Saya mau nanya, Mas, setahu saya di semua min dzurriyyati Rasul itu pasti wajib hukumnya itu mempunyai kabilah. Nah, Iya, pertanyaan saya, kabilahnya Balawi apa? tersambung kepada Bani Hashim. Lah, kabilah kok? Apa sih? Kabilah kok Bani Hashim? Karena nyambung kepada Bani Hashim. Gue bilangnya Lah, ilah. orang. Oh, kok kabilah Quraisy? Iya. Ya Allah, Mas. Ya apa sampai ini, Mas? Kok nanggung banget, ya Allah. Bingung melada nih. Suara alam. Anda kalau Monggo, misalkan seperti saya yang berkata, Anda susah Udah bener itu. untuk menerima ilmu seperti ini karena Anda sudah terliputin dengan nafsu. Jadi nggak bisa untuk menerima seperti saya mengatakan saya Bani Hashim, saya dari Qabilah Quraisy. Anda nggak bakal nerima karena sudah campuran nafsu di sini. Ini bukan membicarakan ilmuwan. Untuk menjatuhkan seseorang itu udah nggak bagus seperti itu, Bang. Kita nggak usah repot-repot urusin diri kita masing-masing sendiri. Ya, Bang. Monggo yang lain. Udah bener tadi itu Habib kalau Muhajir. Bani Quraisy. Habib Muhajir. Halo, Iya, Bang. sesuai dengan perkataan Jelas. Habib Alwi, Habib Zainal Abidin Al-Idrus, bahwa kabilah Bani Alawi itu sekarang sudah mencapai 125 kabilah.
Oh, Anda berbicara tentang masalah marga. Itu marga, Bang, bukan gobila. Kalau gobila Wah, kita tulisannya tersambung kepada Kabila kok. Salahkan yang ngarang kitab dong, jangan salahkan saya dong. Gimana sih, saya pakai data ini, bukan omon-omon. Iya. Perkataannya Kalau Kabila kita- loh. Kalau itu Bukan diartikan marga, sebagai marga, Bang. Marga Loh. kita ada namanya ya 125. Betul, saya betulkan itu. Marga itu. Kabila, bukan marga. Kabila. Salahkan yang ngarang kitab Bukia Murtasidin dong. Kita nunjukin kitab soalnya ada di depan Ini loh. kitabnya. As-Sayyid Al-Imam Zainal Abidin Al-Idrus Aksu Qabail Bani Alawi Pabalahu. Qabail itu bukan marga. Itu jamak dari Qabilah. Gimana sih antum? Masa pengarangnya nenek antum kok antum bantah sendiri, gimana sih? Bang. Pikiran kita asal. Ya, itu di dalam kitab seperti itu. Coba antum tafsirin dalam masa doroballahu masalah. Di situ Allah memukul Jangan apa ke Allah Quran memberikan. dong, jangan. Nah, Jangan. kok Quran itu ada asbabun nuzulnya. Oh, beda. Loh, ketawa, nggak tahu ketawa. Ya, bukan Jas, kok naikin orang kayak gini, Jas? Beda. Saya di sini mau mengartikan, coba saya mau tanya di sini, ngartikan di dalam bahasa Arab itu belum tentu semuanya harus sama, Bang. Ada namanya balagoh di situ, Bang. Jadi jangan Apa sampai- balagoh? jangan Itu apa? Saya tanyakan, apa balago itu? Jangan sok ngomong balago, monggo apa balago itu? Jangan Oke, mengartikan kita- kitab seperti ada namanya gobail di situ. Anda mengartikan gobilah. Di situ yang menyatakan gobail situ marga, Bang, maksudnya. Kita terpecah dari Asgab, ada keturunan gobailnya. Ada namanya 12 dari keturunan Imam Abdurrahman As-Segaf. Jadi jangan menyalahkan seperti ada namanya gobail artinya harus gobilah juga atau disebut dengan Anda arti gobilah itu apa coba? Terus Qabila apa Balawi itu? Qabila al-Atos, Qabila al-Habsi gitu ya. Lucu. Tolong, Mbak, belajar bahasa Arab dulu ya. Ini sudah belajar dicampurin bahasa dengan Arab dulu. nafsu, guys. Ya, Loh, enggak, orang-orang seperti ente yang ini nafsu. tidak Ente bisa yang nafsu. Saya pakai data, ente nggak pakai data kok. Ente itu cuma omon-omon di sini. Saya pakai data dan saya baca data ini perkataan dari golongan Anda sendiri, jangan bantah sendiri. Gimana sih? jeneng sampean di sini semuanya NU bukan? Saya tanya. Oh, jangan Nahdlatul tanya Ulama, NU. bukan? Jangan tanya NU. Oke, kok nggak mau mengatakan NU Anda? Terlambat saya itu belum lahir sudah NU kok sampai tanya itu loh. Yang punya guru Apa kaitannya? Hasyim Asy'ari, seperti Syekhuna Khalil Al-Bangkalan. Referensi Kenapa? Anda nggak menyatakan bahwasannya Balawi itu putus dalam masalah nasab. Kalau Gini, memang ada di Bang Anda. Ini nggak tahu kaidah ilmu nasab. Dari tadi. Gini, Saya mau minta kepada Anda soal sepinter Kiai atau Hasyim Anda pinter? Asy'ari, Ya, soal Kiai tolong Hasyim berikan Asy'ari referensi dan yang menyatakan Balawi putus kiai yang dari lain. mulut Saya fatwa, tolong dari diam fatwanya dulu. Mbah Hasyim Asy'ari, dari fatwanya daripada Syekhuna Khalil. putus itu dari mana asalnya? Tolong nggih. Ya, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Maimun Zubair, Kiai Syekh Nawawi Banten, semua itu husnudzon pada Ba'alawi. Tahu nggak jenengan definisi husnudzon itu? Tahu nggak? Anda berbicara husnudzon di sini. Kenapa Anda tidak berhusnudzon seperti guru Anda semuanya? Loh, saya husnudzon pada Ba'alawi itu husnudzon. Mas, Saya Ini nggak pernah terangkan baca ya. kitab Rosail mungkin ini. Saya terangkan ya, husnudzon itu adalah tingkatan ketiga dari masalah usul. Satu al-ilmu. Ilmu itu adalah idroku syai'in idrokan taman. Kita melihat Oh, sesuatu nanti. itu dengan data yang lengkap. Kemudian dengan itu akan ada yakin. Kalau tidak ada ilmu maka itu don. Makanya saya ke Habib itu don dulu. Jangan sampai nanti saya sak. Anda kalau Sekarang masih berbicara don seperti saya. ini, kenapa Anda nggak mendudukin daripada kursi-kursi NU?
menjadi ketua atau Loh. menjadi apa seperti itu. Kaitannya apa sih Mas? Kok Kaitannya ini apa? kedua? Coy, ya apa kaitannya apa? Guru Anda sedang berbicara Gini. Mas. makan ludah sendiri orang seperti ini. Mas, sambian itu la ilaha illallah Muhammad. Anak cucu daripada Aduh, ya guru kalian nggak pernah ampun. berhusnuzon kepada Abah. Kenapa nggak jadi tukang tahu bulat Muhajir? Kenapa PBNU berhusnudon? G, saya terangkan G. Kenapa PBNU berhusnudon pada Habib? Karena tidak ada data. Kalau ada data, haram husnudon itu. Kalau ada data. Kalau tidak ada data, ya don saja kita. Oh iya, mungkin tidak. Karena tidak ada data, maka benar. Monggo. Iya, harus dengan hujah dong. Harus dengan hujah dong. Ini kiai saya belum ngomong ini, Yai Muko ini. Yai Abil Majalis belum ngomong ini. Biarkan muridnya dulu. Sama muridnya dulu. Jangan saya jangan kemelek sih kada saya. Ke saya dulu ini saya. Iya. Ya, Muhajir. Sebentar ya, saya mau ngomong sebentar.